Selanjutnya kita akan simak deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK buka suara mengenai pembobolan rekening dana nasabah atau RDN PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA hingga 70 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rey mengatakan bahwa laporan itu terkait mengenai telah dikonfirmasi dan diinvestigasi internal baik kepada bank maupun juga perusahaan sekuritas terkait. Meski demikian, ia tidak menjelaskan apakah BCA telah berhasil memulihkan dana yang raib atau bagaimana tindak lanjut dari pembobolan tersebut. Dian juga menyampaikan bahwa OJK telah memberikan pembinaan kepada seluruh bank untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan fraud terkait transaksi keuangan nasabah khususnya RDN. Selain itu, telah dilakukan juga koordinasi dengan bank tujuan dalam rangka pemblokiran rekening untuk penyelamatan dana nasabah. Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan pembobolan RDN milik anak usaha PT Panca Global Capital Tbk atau PG di BCA. Nilai kerugian yang beredar mencapai 70 miliar rupiah. Pihak BCA memastikan sistem mereka aman, namun mengakui tengah melakukan investigasi internal bersama perusahaan sekuritas terkait. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Harga emas akhirnya terkoreksi usai menyentuh level tertinggi sepanjang masa, sekaligus juga mematahkan kenaikannya selama 5 hari beruntun. Harga emas merosot dari rekor tertinggi setelah komentar dari Presiden The Federal Reserve Bank of Dallas mendorong aksi taking profit. Pelemahan penutupan kemarin adalah yang pertama setelah logam mulia terbang selama 5 hari beruntun. Harga emas juga turun pada perdagangan Kamis mundur dari rekor tertinggi yang dicapai di awal sesi setelah Presiden The Federal Reserve Bank of Dallas Lori Logan mendesak kehati-hatian terhadap penurunan suku bunga lebih lanjut. Harga spot juga mencapai rekor tertinggi 3.896,49 dolar Amerika Serikat per troy ounce di awal sesi di tengah penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang juga tengah berlangsung. Logan mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat telah mengambil beberapa asuransi terhadap penurunan tajam di pasar tenaga kerja dengan penurunan suku bunga bulan lalu. Tetapi perlu berhati-hati terhadap penurunan suku bunga lebih lanjut. Para pelaku pasar juga memperkirakan peluang 99% bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunga lebih lanjut pada pertemuan bulan ini. Emas yang dipandang sebagai aset safe haven di masa ketidakpastian tumbuh subur dalam lingkungan suku bunga rendah. Harga emas telah naik 46% sepanjang tahun ini. Ya, satu-satunya kapal yang tersisa dari The Global Sumut Flotilla, armada Global Sumut yang membawa bantuan ke Gaza dilaporkan sejengkal lagi menuju Gaza, Palestina. Kapal itu dilaporkan terus berlayar dan berhasil lolos dari intersepsi Angkatan Laut Israel yang memicu protes di seluruh dunia ke pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. The Global Sumut Flotilla yang terdiri dari 45 lebih kapal berlayar bulan lalu dari Barcelona, Spanyol, dan kapal itu juga mengangkut para politisi dan aktivis termasuk Greta Thunberg menuju Gaza, tempat PBB mengatakan kelaparan sedang melanda. Mengutip AFP, Angkatan Laut Israel sendiri mulai mencegat mereka pada hari Rabu malam. Seorang pejabat Israel juga mengatakan bahwa kapal-kapal dengan lebih dari 400 orang di dalamnya telah dicegah untuk mencapai wilayah pesisir Gaza. The Global Sumut Flotilla sendiri mengatakan pada hari Jumat bahwa 42 kapal telah dicegat secara ilegal dan penumpangnya diculik secara tidak sah. Dengan demikian hanya tersisa satu kapal Marinette yang terus melanjutkan misinya untuk menembus blokade Israel atas Gaza. Menurut pelacak armada tersebut. Sementara itu, para pengunjuk rasa di seluruh dunia menggelar unjuk rasa pada hari Kamis untuk mengecam intersepsi Israel dan mendesak sanksi yang lebih berat sebagai tanggapan. Protes juga terjadi di Paris, Prancis, lalu Berlin, Jerman, dan Den Haag, Belanda. Ini juga dilaporkan di Tunisia, Tunisia, lalu Brazil, dan juga Buenos Aires, Argentina.
Berkshire Hathaway milik Warren Buffett mengumumkan di hari Kamis bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk membeli unit Petrokimia Occidental Petroleum (OxyChem). Mengutip CNBC, nilai pembelian senilai 9,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 161,34 triliun rupiah secara tunai. Kesepakatan ini merupakan terbesar bagi Berkshire sejak 2022, sejak mereka juga membayar 11,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk perusahaan asuransi Allegheny. Kesepakatan ini juga terjadi di saat konglomerat tersebut memiliki uang tunai sebesar 344 miliar dolar Amerika Serikat, mendekati rekor tertinggi bagi perusahaan. Berkshire telah menjadi investor utama di Occidental, memegang 28,2% saham hingga akhir Juni. Buffett yang berusia 95 tahun dan akan mengundurkan diri sebagai CEO pada akhir tahun mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil alih kendali penuh atas perusahaan minyak yang berbasis di Houston tersebut. Adapun OxyChem memproduksi pengolahan air, perawatan kesehatan, dan bahan kimia komersial lainnya, di mana Occidental mengatakan akan menggunakan 6,5 miliar dolar Amerika Serikat dari hasil penjualan untuk melunasi utang.